Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan 2 anggota TPNPB tewas dan 2 lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah 1 anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanambani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Shebi Sambom buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun,
Situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan dua anggota TPNPB tewas dan dua lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya, dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanamabani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Shebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas,
Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.
Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan dua anggota TPNPB tewas dan dua lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu termasuk Junite Zanamabani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Shebi Sambom buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM.
Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan 2 anggota TPNPB tewas dan 2 lainnya luka-luka di distrik Hita Dipa, Intan Jaya, Papua Tengah.
Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawiya serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanamabani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Shebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber,
kemudian busur dan anak panah serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan 2 anggota TPNPB tewas dan 2 lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya, dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanambani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Shebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya.
Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas Habima TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi Habima TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI Habima Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok 2 anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025.
2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raimon sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan 2 anggota TPNPB tewas dan 2 lainnya luka-luka di distrik Hita Dipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya, dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah 1 anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanambani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Shebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi HBMA TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI HBMA Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat.
Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugu Siga, Jendapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini, saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan dua anggota TPNPB tewas dan dua lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya, dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur.
Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawiya serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanamabani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus Yegeseni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Shebi Sambom buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas Habema TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas Habema TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi Habema TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dan Satgas Media Korps TNI Habema Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9
tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan dua anggota TPNPB tewas dan dua lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya, dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah satu anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanamabani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Shebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban.
Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Satuan Tugas Gabungan Operasi Habima TNI yang awalnya hendak memberikan layanan kesehatan dan edukasi kepada warga, kemudian terpaksa terlibat baku tembak dengan sejumlah anggota OPM. Belakangan diketahui bahwa dalam 1 jam aksi panas itu terdapat manipulasi yang dilakukan pihak OPM. Menurut Dansatgas Media Korps TNI Habima Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, OPM sempat menuding kedatangan TNI untuk mengancam masyarakat. Organisasi tersebut kemudian menjadikan warga sebagai tameng dalam aksinya. Akibat dari tindakan manipulatif yang dilakukan OPM, terjadilah kontak senjata antara TNI dengan OPM. Belasan anggota OPM tewas dan pimpinan Daniel Aibon Kagoya, Undius Kogoya, serta Joshua Walker berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota OPM tewas dalam kontak senjata. Peristiwa itu terjadi di distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu 14 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Saat itu aparat TNI hendak memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi ke warga di Kampung Titigi, Dugusiga, Jendapa, Sugapalama, dan Zanambah. Namun, situasi berubah saat aparat dihadang kelompok bersenjata, sehingga dalam seketika itu juga TNI melakukan operasi penindakan yang terukur dan profesional. Dalam operasi tersebut, aparat TNI juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata organik AK-47, satu pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber, kemudian busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora. Secara umum, kehadiran TNI dalam melaksanakan tugas operasi di Papua, TNI selalu mengedepankan pendekatan teritorial yang humanis. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Inpres RI nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, di mana tugas dan kehadiran personel TNI di Papua tidak semata bersifat militeristik, tetapi juga sosial dan kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan melalui tugas memberikan dukungan pengamanan di wilayah Papua, mendukung Pemda dalam penyediaan pelayanan dasar, pelayanan pendidikan, dan kesehatan, serta membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan seluruh pihak di Papua. Dalam kesempatan ini saya sedikit tekankan bahwa operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Kami akan selalu memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. Sosok dua anggota Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur saat kontak tembak diduga dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pada Kamis 15 Mei. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua polisi yang tewas yakni bernama Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere. Mereka merupakan personel aktif dalam Satgas Ops Damai Kartens 2025. Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Papua. Namun, Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, didampingi Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga, menyebut bahwa korban meninggal dunia. Kedua korban sempat dievakuasi, namun saat tiba di rumah sakit mereka dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pelaku diduga dari anggota kelompok kriminal bersenjata Papua.
Terkait hal itu, Satgas Ops Damai Kartens 2025 bergerak ke lokasi dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat gabungan pun masih melakukan penyisiran di wilayah sekitar guna mengamankan situasi. Masyarakat Puncak Jaya juga dihimbau tetap tenang, tidak terprovokasi dan mendukung upaya penegakan hukum aparat. Militer Indonesia dituding memasang bom di jenazah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang kemudian meledak saat rekannya hendak mengevakuasi korban. Melalui rilis TPNPB pada Tribun Papua, peristiwa ini menyebabkan 2 anggota TPNPB tewas dan 2 lainnya luka-luka di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi tersebut disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodam 8 Intan Jaya dalam laporan resmi kepada manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB. Kontak senjata dilaporkan terjadi pada Selasa dini hari tanggal 13 Mei sekira pukul 5 waktu Indonesia Timur. Juru bicara TPNPB OPM Shebi Sambom mengatakan setelah 1 anggota TPNPB gugur dalam baku tembak, pasukan TPNPB mencoba mengevakuasi jenazah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata jenazah disebutnya telah dipasang ranjau. Ledakan tersebut kemudian menewaskan Gus Kogoya dan Notopinus Lawia serta melukai Tinus Wonda dan Dnu Mirip yang saat ini dirawat di markas TPNPB. Sebelum insiden tersebut, kata Shebi bahwa operasi militer Indonesia digelar secara masif di sejumlah kampung di Intan Jaya, termasuk Titigi, Dugusiga, Jaindapa, Sugapalama, dan Zanamba. Sejumlah warga sipil disebut menjadi korban penembakan dalam operasi itu, termasuk Junite Zanambani yang tertembak di lengan kanan dan putranya Minus YG Seni yang terluka di bagian telinga. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Shebi Sambom buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Shebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Shebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya, ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Shebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM. Hanya dalam kurun waktu 1 jam, sebanyak 18 anggota dan pentolan OPM tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa itu terjadi saat TNI tengah menggelar operasi kemanusiaan di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya, Papua Tengah pada Rabu 14 Mei 2025. Sejumlah kampung tersebut diantaranya ada Titigi, Dugusiga, Jagaipa, Sugapalama, dan Zanamba. Namun niat baik tersebut ternyata disambut perlawanan oleh organisasi